Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Barokah dengan NIM 2315072 dari Prodi BKPI 3C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai 7 untuk menyelesaikan tugas UTS saya pada mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Insan Jawhari MPD. Pembahasan materi pertama ada makalah yang disusun oleh Ricky Abdul Khalik yang membahas tentang syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah merupakan semua aturan dan ajaran yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam. Fikih melibatkan studi mendalam untuk membentuk hukum praktis yang relevan dengan kehidupan manusia. Sedangkan usul fikih mendalami prinsip-prinsip untuk menetapkan hukum-hukum fikih. Sejarah fikih dibagi menjadi beberapa periode penting yang menunjukkan bagaimana fikih tumbuh dan berubah seiring waktu. Respon kebutuhan masyarakat muslim di berbagai era, dari mulai era zaman Nabi Muhammad SAW sampai era zaman modern. Perbedaan antara syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Fikih adalah penerapan ajaran agama dalam kehidupan praktis, dan usul fikih sebagai landasan penelusuran hukum. Hubungan antara syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah adalah sumber dasar dan pokok dari hukum Islam yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fikih adalah hasil penafsiran manusia terhadap syariah, yaitu aplikasi praktis dari aturan-aturan syariah yang didasarkan pada pemahaman ulama terhadap Al-Qur'an dan hadis. Usul fikih merupakan metodologi yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari syariah sehingga menjadi fikih. Dalam ilmu fikih ada ruang lingkup fikih yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai dari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan muamalah, hubungan manusia dengan sesama. Kini yang pertama ada fikih ibadah, yaitu hukum yang mengatur ibadah, contohnya tata cara pelaksanaan sholat 5 waktu. Kemudian fikih muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi, contohnya hukum jual beli yang sah dalam Islam. Kemudian ada fikih jinayah, yaitu hukum pidana, contohnya hukum kisos bagi pembunuh. Kemudian ada fikih munahakat, yaitu hukum yang mengatur perkawinan, contohnya syarat-syarat sahnya akad nikah. Dan yang terakhir ada fikih waris, yaitu hukum pembagian warisan, contohnya aturan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Pembahasan makalah selanjutnya membahas sejarah perkembangan fikih yang disusun oleh Tasya Nabila dan Yodef Gea. Dimulai dengan pengertian fikih merupakan ilmu tentang dedukasi hukum Islam dari dalil-dalil yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam. Pada masa Rasulullah, perkembangan fikih berlangsung selama 20 tahun beberapa bulan yang dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah yang berfokus pada prinsip-prinsip agama dan periode Madinah yang berfokus pada hukum rinci perbuatan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam bergantung pada 2 bentuk wahyu ketuhanan. Yang pertama wahyu yang diciptakan, yaitu Al-Quran, dan wahyu yang tidak dibaca, yaitu Sunnah. Pembahasan selanjutnya ada sejarah perkembangan fikih pada masa sahabat yang bermula saat Rasulullah SAW wafat hingga akhir abad pertama Hijriah. Selama masa sahabat, fikih berkembang dengan menafsirkan nas dan Al-Quran dan hadis serta berijtihad dalam masalah baru. Selanjutnya pada masa Imam Mazhab fikih, para ahli hukum besar mendirikan mazhab pemikiran mereka sendiri seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Jami Al-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Al-Nasai. Dan pada masa kontemporer, fikih berevolusi untuk menanggapi masalah baru tanpa melupakan dasar fikih klasik dengan 4 mazhab terkenal, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya saya akan membahas makalah tentang taharah yang telah disusun oleh Liza Herlina dan Zafitra. Yang pertama adalah pemahaman taharah. Dari segi bahasa, taharah berarti bersih dan suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat hissi dapat diindra dan yang bersifat maknawi, abstrak. Sedangkan menurut syara', taharah adalah menghilangkan hadas dan najis. Taharah juga sering kali diartikan bersuci dari najis. Pembahasan kedua ada jenis dan macam-macam air. Air dibedakan menjadi 2 macam, yakni air suci dan air najis. Air suci dibedakan menjadi 2 lagi, yakni air yang suci dan mensucikan, dan air suci namun tidak mensucikan. Demikian halnya dengan air najis pun masih dibedakan menjadi 2. Kini air tersebut asalnya memang sudah najis menurut zatnya, yakni air tersebut asalnya memang sudah najis, dan air yang najis yang disebabkan oleh hal lain. Untuk jenis air dikategorikan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air mutlak. Air yang suci sekaligus bisa mensucikan. Air mutlak adalah air yang masih murni, yang belum atau tidak tercampuri oleh sesuatu yang najis. Yang kedua, air mustakmal adalah air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, yaitu air bekas dipergunakan untuk bersuci meskipun tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya.
Yang ketiga, air musyamas adalah air suci sekaligus bisa mensucikan, akan tetapi hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. Disebut musyamas karena air ini dipanaskan pada terik matahari dalam kadar panas yang cukup tinggi pada tempat yang terbuat dari besi atau logam, bukan dari emas ya. Nah, yang terakhir ada air mutanajis, adalah air najis yang tidak bisa mensucikan. Misalnya air dalam satu ember kejatuhan tai cicak. Meskipun air satu ember tersebut tidak berubah warnanya, baunya, atau tidak berubah rasanya, tapi tetap saja air itu disebut air najis. Pembahasan ketiga yaitu tayamum. Tayamum merupakan pengganti wudhu apabila tidak dalam kondisi tidak ada air maupun sedang dalam kondisi sakit. Sementara untuk bersuci dari najis dan hadas kecil yakini dengan cara berwudhu. Berwudhu merupakan mengaliri air ke anggota badan wudhu sebagai cara untuk melaksanakan sholat. Dan mandi wajib merupakan cara untuk bersuci dari hadas besar dan najis. Istilah mandi wajib dalam taharah adalah mengalirkan air dari kepala sampai ke ujung kaki. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang sholat fardu dan sholat sunnah yang disusun oleh Nesya Verlica. Pembahasan pertama yaitu pengertian sholat. Sholat menurut bahasa berarti berdoa dan berselawat. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Syarat sah sholat adalah Islam, balik, berakal, dan suci. Sholat dibagi menjadi dua macam yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu merupakan sholat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang dewasa dan berakal, yakini 5 kali sehari semalam. Adapun macam-macam sholat fardu, yakini sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian ada sholat sunnah, adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan selain sholat fardu. Apabila dikerjakan, mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Macam-macam sholat sunnah yaitu sholat mutlak dan sholat muqayyad. Pembahasan terakhir yaitu sholat jama' dan qasar. Sholat jama' adalah mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar, atau sholat maghrib dan sholat isya di waktu sholat yang pertama yang disebut jama' takdim, atau di waktu sholat kedua yang disebut jama' takhir. Sholat jama' boleh dilakukan apabila dalam keadaan berpergian atau musafir yang jauhnya antara kurang lebih 81 km atau dalam keadaan musyaqqah. Hukum melaksanakan jama' adalah boleh. Sholat jamak terbagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim adalah penggabungan sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Dan sholat jamak yang dilaksanakan pada waktu sholat yang terakhir. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Kemudian sholat qasar yang menurut bahasa berarti meringkas dan dispensasi. Sedangkan menurut istilah adalah sholat yang diringkas, yaitu meringkas rakaat sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Akan tetapi sholat maghrib dan subuh tidak bisa dikosor, memendekkan rakaat sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Misalnya ketika seorang muslim dalam perjalanan ada keringanan yang diberikan Allah kepadanya dalam melaksanakan sholat, maka ia boleh melaksanakan sholat secara jamak ataupun qasar dengan syarat perjalanannya harus dengan tujuan yang baik dan jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau marhalah, yaitu 138 km. Materi selanjutnya, saya akan membahas pengurusan terhadap jenazah yang disusun oleh Syifa Maratus Solihah. Pertama, kewajiban yang harus dilakukan terhadap jenazah. Jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia yang diletakkan di dalam tanduan atau keranda ketika ia meninggal dunia. Dalam Islam, kewajiban seorang muslim terhadap jenazah adalah memandikan. Dengan syarat jenazah tersebut adalah seorang muslim, bukan anak yang keguguran, badan atau tubuh jenazah masih ada walaupun sedikit, dan jenazah tersebut bukan orang yang mati syahid yang terbunuh di medan perang. Adapun syarat bagi orang yang memandikan jenazah yaitu beragama Islam, mukallaf, berakal, mengetahui cara memandikan jenazah, dan sesama jenis dengan jenazah. Mengkafani. Setelah dimandikan dan dikeringkan, mayat segera dikafani. Dengan mengkafani ayat disyaratkan agar kain yang digunakan dapat menutupinya. Disunahkannya mengafaninya dengan kain putih yang bersih, baik yang masih baru ataupun yang sudah terpakai. Menyolati. Setelah jenazah dikafani, selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Salat jenazah mempunyai beberapa rukun yang wajib dilakukan. Apabila salah satu rukun itu tertinggal, salat jenazah itu batal dan wajib diulang. Nah, apa saja sih rukun-rukunnya itu? Yang pertama ada niat, kemudian takbir 4 kali, berdiri sampai sholat jenazah itu sempurna, dan yang terakhir berdoa untuk jenazah. Orang yang menyolatinya juga adalah mukallaf.
Saat jenazah disunahkan berjamaah dan hendaknya dijadikan 3 saf. Dan tahap terakhir menguburkannya. Mengubur jenazah merupakan proses terakhir dari perawatan jenazah, di mana yang seperti kita ketahui bahwa kita manusia ini berasal dari tanah dan tentunya juga akan kembali ke tanah. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita atau tengah hari. Kuburan harus digali dengan kedalaman sedemikian rupa hingga baunya tidak tercium dari luar. Keempat, kewajiban tersebut hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada orang banyak. Apabila sebagian dari mereka telah mengerjakannya, maka terlepaslah yang lain dari kewajiban itu. Tapi jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, maka mereka semua akan berdosa. Yang terakhir, mentalkinkan jenazah. Mentalkinkan ini adalah kegiatan membimbing atau menuntun seseorang yang sedang sakit parah atau sudah mendekati ajalnya atau disebut dengan sekarat. Apabila seseorang itu sudah mendekati ajalnya, maka disunahkan orang yang berada di sisinya untuk mentalkinkannya. Sebelum ditalkin, maka hendaklah orang yang sekarat tersebut dihadapkan ke arah kiblat dahulu sebelum ditalkinkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu puasa yang disusun oleh Afrido dan Rico Merzenta. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh serta godaan nafsu untuk berbuat buruk atau maksiat sejak matahari terbit hingga matahari terbenam karena semata-mata mengharapkan ridho Allah. Syarat dalam puasa yaitu syarat wajib dan syarat sunnah. Syarat wajib adalah syarat-syarat di mana seseorang telah memenuhi syarat-syarat tersebut diwajibkan untuk berpuasa seperti beragama Islam, berakal, balik, mampu berpuasa dan orang yang bermukim atau bertempat tinggal atau tidak dalam keadaan safar atau perjalanan. Syarat sah puasa yaitu Islam, mumayyiz atau yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk, suci dari darah haid dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Padanya dilarang puasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Sunah-sunah terkait berbuka puasa, disunahkan menyegarkan berbuka puasa yang beberapa butir kurma, baik yang masih segar maupun yang kering. Jika tidak ada, cukup dengan beberapa teguk air putih. Dan berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sunah terkait makan sahur ialah sunnah muakkadah, dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahar. Walaupun hanya sedikit, disunahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar. Pada waktu yang tidak dikhawatirkan, datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur, disunahkan makan sahur dengan kurma kering. Jika tidak punya makanan, maka minumlah beberapa teguk air, dan membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Hal-hal yang membatalkan puasa seperti bersetubuh, mengeluarkan mani, makan atau minum dengan sengaja, memasukkan air atau sesuatu dari rongga hidung, mengeluarkan darah dari tubuh, muntah dengan disengaja, gila, dan mabuk atau pingsan di sepanjang hari. Yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu orang tua yang sudah lemah, maka ia boleh berbuka dan ia wajib membayar fidyah atau bersedekah tiap hari 1,5 liter beras atau yang sama dengan itu, makanan yang mengenyangkan kepada fakir dan miskin. Orang hamil dan menyusui boleh berbuka serta wajib qadha dan wajib fidyah, yaitu memberi makan tiap hari 1,5 liter. Serta musafir orang yang berpergian jauh yang tidak kurang dari 81 km, tetapi ia wajib mengganti puasanya pada hari lain sehabis Ramadan. Jenis-jenis puasa yang pertama, puasa wajib yang terdiri dari 3 macam, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Kedua, puasa makruh terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada puasa pada hari Jumat yang terdiri sendiri, puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, dan puasa pada hari Syak. Ketiga, puasa sunnah yang terdiri dari puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa Tasu'a. Puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa pertengahan pertama pada bulan Sya'ban, 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah, puasa pada bulan Muharram, dan puasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian materi terakhir yang akan saya bahas yaitu zakat yang disusun oleh Nuzila Ulfa dan Dewi Sundari. Masuk pembahasan. Definisi zakat. Zakat berasal dari kata zaka yazuku zakatan yang berartinya adalah murni, bertambah, suci. Zakat itu memurnikan harta dengan mengeluarkan bagian yang merupakan hak orang lain. Tak hanya memurnikan harta, zakat juga mensucikan jiwa orang yang berzakat. Dinamakan zakat karena mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Jenis dan manfaat zakat. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap
Muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, mereka, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri dengan ukuran sebanyak 2,5 kg bahan makanan pokok untuk setiap orang. Pembayaran zakat fitrah juga dapat menggunakan uang. Yang kedua ada zakat mal. Adalah zakat harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhinya syarat seperti milik sempurna, atau kekayaan yang berharga, nisab dan haul. Jenis zakat mal yaitu zakat emas dan perak, zakat uang, zakat perhiasan, zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat temuan. Benda-benda yang wajib dizakat. Harta yang wajib dizakati merupakan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat mal wajib dikeluarkan oleh muslim yang memiliki harta melebihi nisab atau batas minimal dan telah mencapai haul, yaitu masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Sebelum mengeluarkan zakat, muslim harus terbebas dari hutang dan kewajiban lainnya. Selain zakat mal, ada juga zakat fitrah yang bertujuan mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Zakat fitrah biasanya diberikan dalam bentuk beras, biji-bijian, gandum, atau kurma kering. Kadar zakat yang harus dibayarkan tergantung jenis zakatnya. Yang pertama ada zakat penghasilan. Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nisab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas dan kadar zakat penghasilannya sebesar 2,5% per tahun. Yang kedua ada zakat fitrah, dibayarkan per jiwa dengan besaran 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok seperti beras atau bisa juga jagung, gandum atau sagu. Zakat fitrah juga dibayarkan dengan uang sebesar 40.000 per orang, namun nominalnya berbeda-beda di setiap daerah, jadi tidak sama ya. Yang ketiga ada zakat mal, berbeda dengan zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen dan mencapai nisab yaitu 653 kg beras. Zakat mal baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga dan tabungan dikeluarkan sekali setiap tahun yang jika kekayaan tersebut sudah mencapai 85 gram emas atau senilai dengannya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%. Terakhir ada pihak yang wajib menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad, dan anak jalanan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.